marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari kota Sleman, Yogyakarta. Dan pada kesempatan ini akan mengisi tausiah dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-78 dan tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Mari dengarkan dengan seksama tausiah beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmahnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq telah hadir di tengah-tengah kita. Dan tibalah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Mau'izatul Hasanah dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-78 dan tahun baru Hijriah 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari kota Jogja, dan dimohon nanti untuk menutup dengan doa. Namun sebelumnya kami selaku Muqasimul Awqat undur diri apabila banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh sedaya kemawon ingkang kula hormati. Alhamdulillah, senaosa rada kasep, rada telat saged dugi silaturahmi dhateng masyarakat Karangjati. Kita nih Karangjati lagi. Nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan barokah. Pinaringan manfaat. Gadah anak turun ingkang beto iman dugi dinten kiamat. Niki peringatan kemerdekaan. Dados sedaya bangsa niku gadah ingkang nami kemerdekaan. Kemerdekaan niku napa? Kemerdekaan niku bebas mengatur dirinya sendiri sesuai dengan keadaan bangsa dan sukunya masing-masing. Itu merdeka. Jadi mila awak dhewe iso kaya ngeten iki ya sebab merdeka. Iso lungguh ngantos jam sementen mboten enten sing bubarno niku nggih sebab merdeka. Lha napa riyen menungso niku mboten merdeka? Nggih mboten nek riyen. Sing kuat ya kuwasa, sing mboten kuat ya dikuasani. Bahkan eneng menungso diperjualbelikan dados budak, dados wedhus ya. Itu berjalan hampir ribuan tahun. Ribuan tahun. Termasuk Indonesia. Indonesia niku sempat dijajah. Yang paling terkenal penjajah Indonesia niku Londo. Londo niku tebih omahe. Londo niku teng Eropa mriku. Menungsone nggih benten. Londo niku menungsone gedhe. Dhuwur ngoten, rambutnya abang. Kulite bintik-bintik kaya kulit tekek. Londo. Nah niku mriki kawitane. Mriki Londo niku mriki dolan.
Dadi Londo niku dolan mriki, soalnya nek mboten mriki mati. Londo niku nek mboten mriki zaman semonten iso mati. Soalnya negaranipun ingkang nami Nederland, duka kok terus dadi Londo niku duka sing ngawiti sapa? Kok mriki niku pengen urip. Karena keadaan bangsanya kena musim dingin, kena bediding ya mriki. Terus Londo niku menghadapi 4 bulan niku kehilangan matahari, srengenge hilang. Suhu turun ngantos minus 20 derajat. Mboten enten srengenge kaya ngeten niku 4 wulan full. Hampir 6 bulan. Remeng-remeng ngoten tok. Nah, kalau sudah matahari itu hilang, musim dingin dimulai. Mereka butuh penghangat. Nah, penghangat yang mereka butuhkan niku naminipun rempah-rempah. Pala. Mungkin mriki biyen kata mlon enten desa Adipala nih. Pala, polo, merica, cengkeh, penghangat, cabe, puyang nih. Itu mereka butuhkan untuk hidup. Nek mboten duwe pemanas, mati. Maka mereka bergerak ke seluruh dunia mados niku untuk hidup. Sami dugi sakniki tiyang Eropa niku soalnya penghangat niku pun ngangge listrik. Mila wong Eropa niku nek mados listrik agar listriknya hidup, cari bahan bakar sebagian besar di Timur Tengah. Makanya negara Timur Tengah niku kacau ruwet niku soalnya wong Eropa niku royokan minyak teng Timur Tengah untuk menghidupkan bangsanya. Jadi aja sampean bayangno ndelok film wong Eropa bagus, ayu ganteng, uripe enak ngono mboten. Mereka diancam setiap tahun oleh namanya musim dingin. Dan empun musim dingin srengenge ilang. Terutama wong wedok niku berubah kulitnya kaya bintik-bintik kaya kulit tekek ngoten. Mereka nabung habis-habisan untuk pergi ke luar negeri mencari matahari. Makanya sebagian besar nek pun musim dingin teng mriko, Londo niku mlayu teng Indonesia, teng Bali. Terus ngangge sempak karo kotangan tok ngoten. Itu untuk DD. Berjemur niku sarnes pornografi. Sampai anaknya sing ngeres. Mereka tidak berusaha pornografi mboten. Makanya tidak dibenarkan juga kalau kemudian pemerintah mengeluarkan keputusan turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Ya bubar. Mereka kesini itu untuk DD. Itu makanya kadang kiai-kiai kudu paham. Eropa niku pun kena musim dingin, mboten umum. Makanya mereka kalau matahari terbit itu sangat seneng menyambut matahari. Mula ono tradisi menyambut matahari terbit, mengantar matahari tenggelam, sunset dan sunrise. Terus wong mriki niku melu-melu ngoten lho. Kemana lihat matahari terbit? Wong awak dhewe niku tangi turu ndelok langit urus srengenge. Ngopo dadak golek srengenge terbit itu kurang gawean itu. Mengang alasan pacarannya dadak. Lho nggih. Jadi kita ndak punya. Orang Eropa niku nempun musim dingin, airnya mengering. Kali-kali dadi es, tidak punya ikan. Makanya nek musim panas mengawetkan ikan jenenge sarden. Lah kita niki lho apa kok melu-melu mangan sarden kok kurang gawean. Wong kaline awak dhewe niku mendina golek kali niku ana iwak, laut iwak. Rantuk iwak kodhok ya eneng. Lho artinya kita ini kadang tidak mengerti konsep kebangsaan. Yang Eropa niku nggih nek musim dingin mboten duwe sayur. Karena sebelum musim dingin ada musim gugur. Musim gugur niku sedaya godhong ijo niku rontok.
Seluruh daun rontok. Makanya Eropa niku negarane resik. Mboten kathah godhong-godhong rontok mboten kathah. Sebab seluruh daun itu tumbuhnya bersama, rontoknya bersama. Tumbuh di musim semi, rontok di musim gugur. Lah mriki bar disapu rontok meneh, sapu rontok meneh, makane banyak tumbuhan. Mulane wong Eropa niku ora duwe godhong, terutama nek bulan Desember niku wis ra eneng godhong blas. Satu-satunya daun yang ada niku ya godhong cemara niku. Mila nek bulan Desember hari raya Natal sing dihias kali kanca-kanca Eropa niku daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara, simbol agama ngono ya mboten. Nggih mung godhong niku tok sing mboten rontok di musim gugur. Mula aja emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ngeten-ngeten iki penting. Makanya Allah ngendikake, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar pengertian. Jadi semua manusia itu punya problematikanya masing-masing. Sampean nyonto putih ning ra eling kademene wong Eropa. Nek musim dingin ya Allah, sampai kalori itu butuh tinggi. Butuh kalori besar orang Eropa. Sampai susu dikerasno dadi keju, susu dibosokno dadi yogurt. Neng kene saumur-umur mangan kobis urip. Apa enaknya orang Indonesia? Ya itu makanya wong Londo itu sampai ke sini mencari rempah-rempah. Karena itu semua negara itu punya problemnya masing-masing. Jadi kadang awak dhewe iku pengen kaya sapa, Saiki ra pede nek ora dadi kaya wong Arab. Sampeyan kok pikir wong Arab itu ora ndek masalah. Arab itu punya masalah tanah yang kering dan susah ditumbuhi oleh tumbuhan. Makanya wong Arab itu wayu ganteng, soalnya banyune angel. Gusti Allah adil, nek digawe wong ayu ganteng masih ora pati adus ya tetep ayu, tetep ganteng. Lah nek digawe elek kayak kiye ya wis. Tambah elek radus ya. Lah ya Allah adil. Lha mangkane wong-wong iku sakniki agamane kita niku. King Arab, Islam niku. Bakasane kiai mriko kali kiai mriki ya benten wong bangsane benten. Wong mriko niku bakas panganan paling ya gandum, kurma. Bakas roti, teng mriki bakasan panganan niku tambah kathah. Ana uwi, ana gembili, ana tales, gadung, suwek. Malah macam-macam niku mriki. Kiai mriko nek bakas woh-wohan paling ya namanya kurma, jeruk, delima utawa ruman. Kiai mriki niku sampai bakas kesemek, bakas duwet, bakas ciplukan, duren kathah niku. Teng mriko bakas demit niku namanya syaiton. Jenah mriki ana gundul pringis. Wewe gombel, tundel bolong, suster ngesot. Jai langkung macam-macam lho. Niku bangsa. Makanya Islam niku bakasane tambah kathah teng mriki. Mula aja titik ayo kita kembalikan pada Quran sunnah konslet sampean. Wong mriko nganggone jubah, tanahe resik. Mriki nganggo jubah, tandur pari, ya kebluwek ning jero kono ya ora iso. Gantenge wong Arab iku jenggoten, gantenge wong Indonesia niku ora jenggot. Ora gantenge beda. Soale wong Arab niku rambute niku mboten patiya kandel, mula jenggote dikandeli. Lah mriki rambute sing kandel, jenggote rolas ya. Beda-beda. Makanya kiai-kiai mbiyen mriki nggo jubah, ra iso nggo nandur pari, jubahe diketok, ketokane jubah syar'i jenenge syar'un. Nek wong Jawa ra huruf ain duwene mangga bathanga mula syar'un dadi
sarung saruan dadi sarungan. Takbiri Allahu Akbar langsung nyantol soalnya baina surra warukbati linting sarung. Mula ora perlu Allah, ora perlu ngono wis ana cantolane. Lho ya kudu ngerti. Makanya perkembangan agama itu beda. Sing ora entuk berubah iki 5 karo 6. 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Mbok segara kidul oke pasir, ora entuk haji ning segara kidul. Apa meneh haji ning Gunung Serandil ya ora oleh. Ya tetep rene niku nggih. Zuhur saking senenge 5 rakaat ya ora oleh lho pare. Sing liyane tambah-tambahono nek ora nek penting, ora penting ya ora apa-apa. Lho ngoten lho. Niku bangsa, sampeyan kudu paham kuwi mangkano ora usah mbayangno dadi bangsa liya. Dadi bangsa Cina ngono. Ya ora enak. Nek musim napa salju turun, srengenge metu salju metu niku mawon pun silau. Lah srengenge metu le tambah blereng ngene lan suwe-suwe matane sipit. Wong Afrika wireng gosong ya pancene wong Afrika. Gusti Allah nitipno singa ning Afrika. Nek dititipi singa kok digawe putih, diuber singa mlayu nendi? Kan ketok nek ireng mengkurep pun wis ora ketok. Ku punya. Lho makane bangsa kita ya awak dhewe digawe cilik-cilik ya ora apa-apa. Di antara bangsa dunia yang paling kecil-kecil bangsa Indonesia. Karena apa wis tersedia. Zaman golek apa nang Indonesia sing ora ono? Semua ada. Cari daun model apa ada sepanjang tahun nggak pernah rontok. Cari air model apa saja ono, air gunung sampai air laut. Mau cari kekuatan dunia baru apa? Ada kita semua. Dunia baru membayangkan kekuatannya bersumber dari angin. Kalau berbicara angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Energi dunia ke depan, kalau dibayangkan adalah panas bumi, kita negeri cincin api. Kalau dibayangkan masa depan dunia energi adalah matahari, kita punya matahari terpanjang karena kita punya 3 waktu. Kurang apa bangsamu? Jadi kita punya bangsa yang luar biasa. Makanya sejarah bangsa kita sebelum menjadi Indonesia adalah sejarah bangsa besar. Sejarah bangsa besar kita miliki. Rasulullah lahir di sana 571, kita sudah punya negara. Tarumanegara. Tahun 300 kita sudah punya Kutai Kartanegara. Tahun 600 kita punya Mataram di Kedu dan sekitarnya. Mereka punya bangunan piramid, kita punya bangunan namanya Borobudur. Mereka punya Machu Picchu, kita punya Gunung Padang. Mereka punya kubur batu, kita juga punya sarkofagus, kita juga punya menhir. Mereka punya kerajaan, kita juga punya kerajaan. Makanya jangan heran saat dunia ditaklukkan Mongolia tahun 1300. Mongolia menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina. Begitu Mongolia mau menaklukkan Nusantara, dihajar sama Kertanegara, habis di Selat Malaka. Satu-satunya negara yang pernah menaklukkan Mongolia, negara Singasari dari Nusantara. Bangsamu saiki kita bangsa tempe, kita pancen utekmu mengsle. Apa-apa elek saiki. Duwe keris musyrik, dipon wage kliwon bid'ah. Apa pasal di gendera merah putih sing dikibarno gendera Filistin. Kita nggak pede. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Cina punya Sampai Engtai. Orang Arab punya Kais dan Laila. Kita juga punya ande-ande lumut. Orang Eropa punya ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Kono duwe Samson, kita punya Bandung Bondo. Di sana punya binatang bisa ngomong dalam kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong timun. Apa nih? Tepuk sing banter bangsamu.
Karena hari ini kita menghadapi orang yang di matanya bangsanya nggak pernah baik, welek terus atas nama Tuhan. Opo elek, bangsa ini tidak boleh punya yang bagus. Ayo, kita yang punya segalanya. Coba sekarang kita lihat, kita punya kegemaran sekarang, musik Eropa, musik Timur Tengah, alat musiknya gamelan, kita punya. Eropa punya gitar terbuat dari kayu tali, gampang gawine. Arab terbang kayu kulit, gampang gawine. Tapi kita punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsamu. Kula penting saiki nyampekno ngeten iki. Makanya jangan heran kita punya bangsa dengan landasan yang luar biasa kuat. Islam mengatakan persatuan, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika, duwe kabeh. Mangkano kono duwe masakan pizza, kene duwe telo dimasak dengan berbagai dinamikanya. Wong Arab duwe kambing guling, kene duwe ingkung pitik, padha kabeh. Sana punya apa Ahad Isnin Salasa, kene duwe pon wage kliwon, duwe kabeh kok. Mereka punya budaya khas, kita juga punya budaya yang khas. Bahkan kita punya perangkat yang lebih komplit, dan itu bisa terlihat dari bahasa yang kita miliki, terutama basa Jawa. Seluruhnya ono kok. Dan komplit awak dhewe niku. Nek isih cilik ning sawah wine, gede pari, panen gabah, wite damen, digiling beras, cuwil-cuwil menir. Buntel godhong lontong, buntel janur upat, rasa dibuntel sego, mek siji tok upo, cilite gosong intip. Iya anak priwe ya. Kalau tau bela anake kadal. Komplit wong kono namanya Rus, wong Eropa rice. Wong Arab sakoto tibong. Kene delok tibone, ngarep pemburi ngiwo nengen sede. Ana nyungsep, ana jungkel, ana geblak. Lah ini menandakan detail bangsa kita ini. Detail bangsa ini komplit, mau cari apa? Makanya bahasa Indonesia sing enom kalah tua karo bahasa Jawa wis bingung. Kalau orang buang air besar berak, atau lancar mencret. Wis ngono tok sampai di situ. Lah nek wong Jawa lancar tapi sithik-sithik pecirit, lho kan? Bebelen. Nah itu, ini bangsa yang tertib. Makanya bangsa ini menjadi impian semua orang. Kabeh pengen teko rene. Biaya hidup murah. Makanya ukuran PDRB dunia kita dianggap negara gagal karena mereka mengukur pakai negara mahal. Sementara di sini negara itu murah. Wong kono nek ra duwe AC mati. Karena musim dingin dan musim panas. Panas pakai pendingin, dingin pakai pemanas. Kene ora panas ora adem, teknologinya bukan AC, cukup sarung. Panas kemulan kebut-kebut sarung, kademen kemulan sarung. Adus anduk sarung. Beres gitu. Di sana kalau nggak punya kerjaan jadi beban negara. Negara harus mengeluarkan pembiayaan selama musim dingin agar bangsanya nggak mati karena tidak ada cadangan sosial yang kuat. Kene sak karepmu. Ora duwe gawean, ora apa-apa, urip. Angger sregep nyekel setrum ngono urip. Nyuluh ning kali nyetrum urip. Ngangon bebek urip. Sontoloyo niku.
Wong ngon bebek ra perlu sawahe wong iki ngone lho urip. Nyilih sawah nandur semangka urip. Nah, enak iki golek sampah urip. Lah itu Indonesia. Makanya kemudian diperjuangkan bagaimana kita ini bisa mengatur bangsa. Karena sebelum Belanda datang kita juga sudah jadi bangsa, jadi negara. Gitu loh. Dan itu sudah dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apa mana begitu ketekan Islam, tambah rukun, tambah jadi apik. Karena bangsa yang baik ketemu dengan agama yang baik. Barang apik ketemu barang apik, ya dadi. Gitu loh. Nah tadi tekan kene ketemu wong Islam. Wong Islam teko mriki. Ketemu bangsa yang baik, wis beres kabeh. Mula sing teko niku para wali enteng pisan, mek ngulangi pangeran ngono tok. Liyane beres pisan. Wis ora perlu diulang nandur pari, kene jago nandur pari. Ra perlu diulangi perang, mriki pun jago perang. Ra perlu diajari bangun negara. Ini sudah punya negara. Mulane wong Islam begitu teko, ya kudu mlebu ben paham wong Jawa. Makanya kaya kula ini dilebokno Jawa jenengi ya cek Jawa, cek paham. Nek ning Jawa iku kiai iki ra menungso tok, ana kebo kiai slamet, ana tombak kiai pler, keris kiai sengkelat, ana cek paham. Makanya jenenge kiai niku paham, Jawa, pangerten. Mulane ana wong kok ora pangerten niku ora Jawa. Ana mantu ora paham maratuwa, mantu ora Jawa ki wonge. Allah dadi pangeran teng mriki dilebokno teng Jawa. Padahal teng mriki ana pangeran Samber Jawa, ana pangeran Diponegoro. Nabi Gusti Kanjeng ya beda karo Kanjeng Dimas. Kanjeng wis padha sakniki wong Jawa niku. Wong Jepang mlebu mriki mesti nesu tur bingung. Kok iso ana ning mriki Yamaha dadi Honda, ini ora mriki ra eneng. Hondamu apa? Mio ini ra eneng. Sedaya minuman dados Aqua ya teng mriki. Sedaya pembalut jenenge Softex. Sedaya pompa air jenenge Sanyo. Mula kudu paham wong Jawa. Riyaya disuguh kongwan dibuka isine rengginang. Jawa kudu ngerti sampean. Nggih. Makane wong Jawa niku kudu pangerten. Sampai ngoten niku. Mulane sing titik-titik musyrik bid'ah iku ora Jawa iku wong urung dadi kiai, ya isih ustad niku. Karena ora paham. Nah Islam niku ditandur teng Jawa, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastama'a 'ala suqi ya'jibu zurra' al-yaghidhu bihimul kuffar. Wah itu makane gathok. Napa malih sing teko mriki para wali. Napa kok ning Indonesia wali, ning Arab, ning Eropa panglima perang, ning Cina pedagang. Yang ke Indonesia kenapa para wali? Ya kudu ngimbangi. Soalnya sing ngomong agama teng mriki ning Hindu niku Brahmana. Brahmana niku sing iso ngimbangi ya nameng wali. Brahmana duwe cakti, wali duwe karoma. Lah pedagang ya ora iso ngomong agama teng mriki. Wong pedagang niku sudra. Kastanya sekaya apapun pedagang itu sudra tidak boleh ngomong agama. Makanya ono sing mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar. Mrene ya tak ulang ngaji bener aku. Cara ilmiah ra masuk. Mangkane sing iso ngomong iki. Wali. Nah iki sing kudu dipaham. Wali-wali niku mbiyen niku wis petuk wong Jawa, apik-apik. Wali apik. Kuwabe ngumpul ning gone wali, wong apik. Sing agama ngene ya dadi siji, nglumpuk dadi siji. Lah, akhirnya dadi gedhe kerumunan wong seneng wali, ngumpul pencari ya sakti, ya loman, pinter kabeh nglumpuk. Nah sing nglumpuk ora pandang agamane napa, sukune napa,
dadi siji. Bareng pun nyawiji dadi siji iki dipiyekno wong kok nyawiji ngene iki. Beda agama suku bangsa. Oh ya wis dadekke siji. Wong Kanjeng Nabi nek ana beda-beda dadi siji, namung ngendikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula kumpule wong beda suku bangsa agama tapi saling tanggung jawab niku jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire didamel menyatukan Indonesia dadi rakyat. Dadi ra'iyah utawa rakyat itu bahasane Kanjeng Nabi. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Dengan tadi sampai negara paling sunnah itu Indonesia. Mula nek ana negara ini tohut tak tapuke lambene wonge. Kan dia nggak paham nek ra'iyah niku konsepnya Nabi, rakyat niku konsepnya Nabi. Mula ra'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Dadi istilah masyarakat niku saking tembung musyarakah, persekutuan antar ra'iyah punya kepentingan berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Lah musyarakah niku nek ana beda paham kongkon rembukan niku ngangge bahasa Quran wasyawirhum fil amri, lahirlah bahasa musyawarah bahasa Quran. Sebab sing nata para wali mula diarani wilayah. Al wali punya wilayah. Wilayah niku sing akhire dados negara kesatuan Republik Indonesia. Pemimpinnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah konsep ra'iyah ini sing akhirnya dadekke Indonesia berbeda dengan yang lain. Bedane napa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lha kuwi bedane, mangkane ning kene agama niku nyawiji. Sampeyan akhir hidup bersama masyarakat agama bareng-bareng. Kiyaine ndonga, liyane mek amin-amin ngono tok, percaya karo kiyaine amin. Amin. Nek kepegelen amin. Wis kiyaine alhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing melu ndonga tambah akeh, dijak teng alun-alun Karangjati jenenge Istighosah Kubro. Akhire kumpul sing dodol dawet ya teko, sing dodol plembungan teko, kabeh niku ora tau takon kowe Islam apa ora ya ora. Hidup bersatu saling bertanggung jawab. Marimas payu, plembungan payu, sound system payu, larutan penyegar payu, sedotan payu, roda ekonomi berputar. Lho iki Indonesia. Konsep ra'iyah itu membuat yang lain bisa bersatu dalam perbedaan. Lha ojo kaget. Lah nek wong itu akhirnya itu tidak ada tuntunannya bid'ah, ya kita akan dipecah keluar dari konsep ra'iyah. Ya siap-siap tawuran. Maka berbahaya memecah belah umat dengan mengatakan bahwa konsep kebersamaan itu ditentang oleh agama melalui ilmu bid'ah. Itu sangat berbahaya. Makanya negara-negara yang dididik bid'ah tawuran gak ono enteke. Deloken. Nah sayang ngono-ngono iki ditutup wong bodoh-bodoh niku lho sing koplok-koplok. Ki anyar teko niku. Karena urung mlebu suwe. Deloken wong sing model ngono lagi anyar mulih kok Arab bar haji ngono gayane beda ngono ta. Oh ning kono ra ning pujian. Wong Arab iki masjide cilik kok pujian barang ya ora kamot kok. Wong mriki masjide gedhe. Sampai dinteni ra teko-teko ya isih amot wong manjene masjide gedhe. Rabbana ya Rabbana. Durung teko ya ombo ati wis pegel ngenteni makmume ra teko-teko ya nambani atine. Nek wis ra teko-teko baru diuruki anjang nek jelas teko. Lah itu makanya konsep agama itu menyatukan, karena konsep ra'iyah itu berbeda tapi bersama-sama saling tanggung jawab. Peringatan Maulid Nabi ya teko kabeh bareng-bareng bersatu. Nggih, ning alun-alun kaya ngeten iki pun sing dodol plembungan ning napa.
Nek selawatan sing rawuh kok Habib Syekh ya kain putih payu, bendera ngene payu. Nek sing dugi kok mafia selawat ya kain ireng payu. Segala yang ada dalam hidupmu jos ngono ya. Ya seperti itulah kehidupan beragama di Indonesia. Karena dulu para wali itu paling berjasa dalam kehidupan, maka sampai mati kuburannya diparani. Tapi karena muridnya akeh sing marani yo akeh, akhirnya bis pariwisata payu, elep payu kabeh. Keri payu, apa kol tepak payu. Sampai ning makame wali, dodol sego payu. Nggih dodol sego payu, dodol tahu payu, sampai copet iso urip ning makame para wali. Lha ini kehidupan yang luar biasa. Begitu ziarah ke makam gurunya di Surabaya, rasa cinta tumbuh kepada Surabaya. Ya karena ada makam gurunya. Begitu ziarah ning makam Sunan Gunung Jati, cinta Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Kon ngebom Cirebon ya gak wani wong ana makame gurune. Kon ngebom Surabaya nggak berani karena ada makam Sunan Ampel. Maka seluruh teroris di Indonesia pasti tumbuh dari orang yang tidak suka ziarah kubur. Ora ono santri kok jadi teroris. Mana polisi ini harus goleki sing ora santri. Ini santri ora mungkin jadi teroris karena dia gak akan pernah melukai di mana gurunya disemayamkan. Nyenengno. Ayo, pidato ini kiai enak dirungokno. Wong kiai. Nggih didom loro. Ana kiai sekti karo kurang sekti. Kaya kula ngene iki kiai kurang sekti. Mulakno napa? Ya wis jarno ae rasa dibatasi wong ora sekti. Sampun panas kiai leren kula. Nah kiai sing paling sekti niku sinten? Kiai nek wis khutbah Jumat niku paling sekti. Ora ana wong wani. Ittaqullah turu. Sampean bangane protes batal sembayange. Maka kiai yang khutbah itu absolut nggak ada orang berani. Maka biar mereka bisa dikontrol, cekelitek karo kongkon maca kalau kongkon nggawa tongkat begitu maca tek ya sopan. Ittaqullah. Lepas tek sebul kipas angin bubar. Cekeli tongkat ngene-ngene tongkate guling. Makanya orang kalau pegang tongkat sama baca tek pasti khutbahnya santun. Ittaqullah. Begitu tongkatnya hilang ya saudara Jokowi ya ngono. Mula sampean nek mbuleki sing galak-galak delok tongkate masjid eneng wae ora ngono tek. Lha ini kan konsep menjaga bangsa dan negara. Akhirnya agama berjalan, ruang publik yang namanya negara terbentuk. Enak kabeh kiai bedino pengajian. Sampean pesen apa saiki pemerintah? Pesen bayar pajak. Kiai setiap hari ketemu umat. Lah coba nek pengajian ngene ra eneng, ketemu umat kapan sampean? Gawe dhewe bangkrut negaramu. Lho kenapa satu kegiatan ini tek pirang atus juta? Lagi bendino kayak gini ruang publik yang namanya penyadaran pengajian ini pirang juta. Nek wis maulid Nabi itu loh, tiap langgar tiap RT gawe satu tempat ini saya kejutan tek. Urung sangune kiai ini. Lah iku nek satu musim pengajian ini berapa miliar, sak negara berapa triliun. Ruang publik dan pasar informal bergerak karena agama. Kalau itu tidak dilakukan, terus penyadaran ruang publik dan ini ditanggung oleh negara, piro duit negara nanggung iku entek ning dalan. Polisi nggih pengajian entek duitmu, Pak. Ditepuk sing banter gak sungkan-sungkan, gak kira dibedil. Ono aku gak rawani. Aman. Tak kandakno Pak Kapolri ate bedil. Lha itu seneng kabeh. Bahkan situasi paling sulit corona iku iso pesen kiai, makanya negara aman, tidak perlu mengeluarkan budget keamanan untuk membuat rakyat tidak keluar rumah, cukup pesen kiai tok. Kiai mbok mangke niku mboten sak Jumatan. Para hadirin sesuk aja Jumatan ya. Nggih, ngono. Nenak aja tarweh ya. Nggih, liyane ngeyel. Oh, ne melanggar. Lha apa iki wong anyar-anyar rapate dong. Ora usah mudik nggih. Jelasno corona nggih. Ya wis, para hadirin. Sakniki donya anyar.
Kejahatan manusia melalui medsos gak bisa dibendung. Omongnya menungso sak senengi, mboten enten sing iso ngontrol. Dan tangannya menungso bisa membuka apapun yang rahasia-rahasia di dunia pakai kipet dan jempolnya. Maka dosa manusia terbesar adalah mulut dan tangan. Oleh Allah diturunkan azab corona, mulut disuruh pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang. Betapa ruang publik terkontrol dengan indah karena adanya sistem keagamaan seperti ini. Duh. Yang lain, misal itu bid'ah kabeh, bangkrut, makanya tidak ada penjelasan di ruang publik. Maka gerakan-gerakan seperti itu sebenarnya mengarah kepada penghancuran kebersamaan, penghancuran kepada bangsa dan negara. Lalu itu dipahami. Begitu kebersamaan tidak ada, bangunan kebersamaan bangsa dan negara nggak ada, mereka akhirnya mau bangun namanya negara Tuhan. Bareng mengatasnamakan Tuhan, padu sak koncone kono enteke. Makanya Timur Tengah runtuh, Afrika runtuh, Afghanistan runtuh. Apa yang terjadi? Tinggalan Rasulullah namanya Islam setelah ditinggal beliau, yang ke Eropa macet, yang ke Rusia macet, yang Afrika macet, yang ke Cina berhenti, tapi yang datang ke Indonesia tumbuh subur, berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh wong kene, masjid paling akeh masjid wong Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Satu-satunya negara yang antrian haji sampai 50 tahun itu Indonesia. Kok bisa sampean membayangkan agama kaya Afghanistan sing ngurusi jenggot karo cingkrang, bedil-bedilan lho sampean. Sampeyan arep mbayangno negara nggo gendera la ilaha illallah kaya Suriah, kaya Libya, bubar negarane. Sampeyan bayangno seduluran padha Islam tok ndak mau bersaudara dengan yang lain, kaya Ikhwanul Muslimin teng Mesir, bubar negarane. Makanya kenapa kita sekarang menjadi kekuatan muslim terbesar dunia? Karena sistem kebersamaan dalam perbedaan diatur oleh undang-undang dalam konsep ra'iyah, berbeda-beda tapi tetap saling tanggung jawab. Dan satu-satunya negara muslim hanya Indonesia yang bisa ngambil kalimat ra'iyah ikato. Sehingga namanya negara yang dimerdeka, agama yang memerdekakan manusia bisa diatur bersama secara konstitusional. Makanya konstitusi kita jelas mengatur kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi negara tidak main-main dengan agama, karena meletakkan agama menjadi landasan ideal, landasan berbangsa bernegara, tertulis dengan jelas, bukan di pamflet-pamflet tapi di Pancasila, landasan negara jelas kerakyatan ra'iyah yang dipimpin oleh hikmah bahasa Al-Quran nih, dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Mana ada negara yang berani ngambil seperti itu? Tidak ada. Lu ngono kok sampean, kita lebih baik punya Palestina, kata siapa? Indonesia punya merah putih, Palestina punya benderanya. Merah putih kita rebut dari Belanda, kita mengibarkan merah putih, ditembak, akhirnya merah putih kita taruh di atas rumah. Belanda curiga, kita kasih tebu di tiang rumah kita. Masih curiga, kita kasih pisang. Belanda masih curiga, kita kasih padi. Masih curiga, kita kasih kelapa. Kalau masih curiga lagi, kita bawa tumpeng sama ingkung makan. Akhirnya Belanda tidak curiga lagi karena dikira mau makan. Tapi yang terjadi begitu makanan habis, padi rontok, tebu mengering, kelapa rontok, pisang mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Dengan Surabaya menjadi lautan api karena menyopek birunya bendera Belanda. Jadi dia dipertahankan dengan darah dan nyawa, hanya sekedar untuk punya merah putih. Tapi sekarang kita sudah tidak mendapatkan merah putih minta darah, merah putih hanya minta kita ngangkat tangan seperti ini. Itu pun masih ada yang bilang musyrik, ada yang bilang bid'ah. Iki mesti Mbak Buyuti zaman perang Bandar Dadui. Lengono kita punya bangsa, Palestina punya bendera.
Kenapa Palestina sudah merdeka masih ribet kayak begitu? Karena setelah kemerdekaan, pasukan kemerdekaan Filistin tidak rukun menjadi satu kekuatan. Fatah, Hamas dan Hizbullah saling tembak-tembakan. Kita setelah merdeka, TNI Polri menjadi ruang persatuan dari semua pasukan kemerdekaan. Semua punya masalahnya. Kadang kita nggak ngerti, semua punya masalahnya. Amerika hari ini punya masalahnya yang luar biasa. Karena apa? Amerika ditinggalkan sama pemilik uangnya. Karena pemilik uang Amerika udah capek dengan Amerika yang suka perang. Sementara mereka ruang-ruang industri harus dikuasai. Industri perdamaian serapannya lebih banyak daripada industri perang. Kalau cuman perang hanya tank yang laku. Tapi kalau damai sulam alis juga laku. Lipstick laku. Jual nasi laku. Serapannya lebih banyak. Makanya sekarang 100 tank Amerika laku dalam satu hari, dalam satu tahun sudah kalah dengan tisunya Cina yang diproduksi dalam satu hari. Jadi negara mereka menghadapi kebangkrutan secara terus menerus. Cina punya masalah, duitnya banyak, tapi Cina menghadapi ketersediaan makan yang semakin berkurang. Karena 1 juta ton gandum sudah tidak terpenuhi di Cina setiap hari untuk kasih makan 2 miliar orang. Makanya orang sana kalau punya gandum diawet-awet, bikin mie pakai sumpit, sebab kalau dicabuk kayak kita cepat habis. Nah itu makanya mereka lebih suka babi daripada kambing, karena ketersediaan daging yang ada di babi lebih banyak daripada yang di kambing. Kambing pentilnya 2, anaknya 1. Babi pentilnya 16, anaknya 30. Nah, ini kan berasional, makanya kita harus tahu itu. Inggris punya masalah, dia gagal Brexit karena tidak bersatu dengan kekuatan Euro. Dalam situasi seperti itu bangsa kita lebih aman dan lebih nyaman. Makanya Indonesia punya kereta cepat, bisa bangun jalan tol, dan kita siap-siap untuk menjadi bangsa yang maju dengan satu catatan, bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa memproduksi kebutuhannya dan dibeli oleh anak bangsanya. Dan itu urusannya dengan apa? Rasa cinta pada bangsa dan negara. Makanya Amerika membangun kecintaan pada bangsanya dimulai dari semua sisi, dari perfilman, dari industri, semua cerita tentang bangsanya. Amerika membangun kebangsaannya, dibikinlah film mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Begitu mereka kalah dengan Vietnam, mereka nggak mau malu, mereka bikin Rambo 1 sampai 6. Begitu ditekan sama Cina secara spiritual, mereka nggak boleh malu bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan sama Jepang, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Sampeyan harus tahu iki. Nek golek kiai sing cetha, dia ini sing jelasno ngene. Lah ya. Malaysia menyongsong kebangsaannya, Jepang menyongsong kebangsaannya, Cina menyongsong kebangsaannya. Cina dari ular hijau sampai ular putih dia gunakan semuanya untuk bangun bangsanya. Dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong dimulai semua. Jepang semangat Bushido karena dia harus hidup dengan negara yang kecil, rakyat yang kecil tapi harus kuat. Maka bangsanya harus membeli lebih mahal daripada bangsa lain. Harga barang di dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri. Namanya politik dumping. Agar mereka tidak tercerai-berai dan tidak pecah, maka anak-anak kecil diajarkan bagaimana masa lalu Jepang terjadi perang Tokugawa dan restorasi Meiji. Nggak boleh diulang. Maka dibikinlah film kecil-kecil namanya Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Anak-anak Malaysia nggak boleh ribut sesama anak bangsa. Makanya kemudian Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Malaysia nggak boleh pecah, si Upin dan si Ipin harus tahu bahwa di sana ada anak-anak India, maka bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Ini cara mereka menyongsong bangsanya agar maju. Kita malah diolok-olok, punya presiden jelek, Polri jelek, TNI jelek. Kayak Rocky Gerung itu teriak-teriak tiap hari, menaklukkan satu perempuan aja nggak bisa, mau mengatur negara. Lah ya kan,
Maka sampean jangan ikut-ikutan olok-olok bangsamu, apalagi ini menjelang Pilpres. Presiden PKI dari zaman Bung Karno sampai zaman Pak Harto, semua presiden dituduh antek PKI. Sampean gak hafal dengan uteke wong-wong itu. Semua dituduh menjual negara, dari mulai Bung Karno, Pak Harto, semua presiden dituduh menjual negara. Dari Pak Karno sampai sekarang semua presiden dituduh antek asing. Seluruh yang menuduh orangnya masih sama, orangnya itu juga. Ini negara. Makanya sampean kalau ngitung negara, hitunglah dari anggaran belanja negara, pendapatan belanja negara, dan PDRB-nya. Itu ngono ngitung Indonesia dalam angka, orang dari katanya ke katanya. Makanya begitu Pilpres ini perang badar apa? Pak Jokowi Islam, Pak Prabowo Islam, besok calonnya Islam semua. Kalau Pak Prabowo maju, Pak Anies maju, Pak Ganjar maju, semuanya Islam. Dan Pilpres itu terusannya Pilkades. Pilkades itu terus gedenya dikit namanya Pilbub, besar dikit lagi Pilgub, nasional Pilpres, pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi, ya seneng-seneng, ya kadang ada duitnya, kadang dangdutannya ada. Kalau Pak Polisi cari namanya money politik, nggak mungkin ketemu, karena di sini namanya uang bensin. Iya. Kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyaro. Mau apa ya, nggak ada. Maka nggak usah sibuk-sibuk nyari. Demokrasi prosedural itu siapapun boleh terlibat kok. Bandar Dadu mau mimpin silakan, yang penting prosedurnya diikuti. Tukang ngeslot boleh, yang penting maju, boleh aja. Kalau punya temen ajak temen, kalau nggak punya temen beli. Itu kan ngono toh Kang. Yang tidak beli itu tapi temannya banyak, karena tidak maju, karena selalu berpikir menjaga negara, membantu TNI Polri, itu namanya banser. Ini ngene tok. Siapapun bangsa dan negaranya yang jadi pemimpin, banser tetap setia menjaga NKRI. Iya, nggak mungkin. Makanya kalau TNI Polri pangkat tertingginya bintang 5, ini langsung bintang 9. Makanya kalau baris berbaris juga gak bisa diatur loh. Sama loh. Itu pemuda Pancasila itu ya. Itu kayak yang merah ini. Ini pemuda Pancasila, ya setia dengan Pancasila. Selagi Indonesia masih pakai Pancasila, siapapun yang mau ganggu, semuanya terdepan membela Pancasila. Ya kalau sadu-saduan biasa lah, pada sepatu kan. Nah itu negara, semua sedang berpikir itu. Semua mengatur anak bangsanya masing-masing. Karena milenial ini semuanya lintas negara, lintas dunia, semua transnasional. Tapi semua orang tidak bisa berlalu lalang antar negara. Pasti ditanya pasportmu mana. Artinya negara memang harus ada dan tetap kuat. Bahkan aturan Tuhan pun kalah sama negara. Haji yang diperintah sama Allah, walillahi ala nasi hijjul baiti, orang tetap bisa berangkat atau tidak tergantung paspor yang dikeluarkan oleh Saudi. Ini kadang kita nggak sadar, makanya kita ini dipaksa menjelek-jelekan bangsanya, padahal kadang nggak ngerti apa-apa, langsung share. Urusanmu ngarit lo kok bakas presiden ini, agar terep bisa oleh lah wes. Ya kan? Lah inilah makanya sampai nggak bisa begini karena kita punya negara, bisa dagang aman karena kita punya negara, bisa sekolah karena ada negara. Semua yang kita lakukan hari ini karena kita dilindungi oleh negara, oleh TNI, Polri, camat, bupati, itu semua yang melindungi kita, yang ngatur semua. Sampean turu di Joko TNI Polri, rano TNI Polri entek wedhusmu. Lah ini kadang kita nggak sadar bahwa kita ini hidup dalam naungan negara. Begitu negara nggak ada di Libya, habis itu rakyatnya. Suriah, habis itu rakyatnya. Afghanistan, habis itu rakyatnya. Semua masih ada karena ada
negara. Maka kita syukuri bahwa kita pernah merdeka, dan satu-satunya bangsa negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan perang dari penjajahnya hanya Indonesia. Satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan perang hanya Indonesia. Maka kita syukuri, terima kasih sama para pahlawan. Itulah Jenderal Sudirman, paru-parunya satu masih berangkat perang. Malu kita ini, gudikan BPJS belum turun, ributnya luar biasa. Iya kan? Kita bisa lihat Raja Jogja menyerahkan tanahnya dari Bagelen sampai Ponorogo untuk NKRI. Kita ini tergusur 1 meter, ribut sampai Mahkamah Agung. Memang nggak kelas kita ini. Maka jangan pernah berharap menjadi syuhada. Kita menjadi supporter. Ini negara. Anda pikir negara kita bisa seperti ini karena terus tiba-tiba hadir gitu? Kalau presiden agak galak minta negaranya perang gitu, yang paling mungkin perang terdekat adalah perang dengan Singapura dan Malaysia, karena kita dijajah oleh Singapura dan Malaysia secara tidak sadar. Apa waktunya Singapura dan Malaysia dibikin 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Artinya bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Ini pelanggaran. Karena dalam teori bujur dan teori lintang mestinya kita 1 jam lebih awal dari Jakarta, dari Singapura dan Malaysia. Tapi Inggris memberikan Singapura, Malaysia 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Untuk menghindari perang masa depan, maka kita mundur ke kawasan timur Indonesia. Ibu kota dipindah ke waktu Indonesia tengah, paling tidak 1/2 jam lebih awal bursa efek kita akan buka, melampaui bursa Singapura dan bursa Malaysia. Pinter loh. Adaro kang ngono mbok buli. Presidenmu mbok buli, TNI-mu mbok buli. Ini melanggar HAM. Lu berarti tentara kok melanggar HAM apanya? HAM itu kesepakatan internasional, tapi kondisi lokal berbeda. Jangan takut-takut begitu. Nah, makanya Indonesia ini sebagai sebuah negara nyaman, aman, tertib. Nah, itu kita punya, kita syukuri. Makanya mulai ini kita syukuri peringatan kemerdekaan kita syukuri, Hijriah Islam kita syukuri, bulan Suro, bulan Asyura, peringatan Hijriah kita syukuri. Syukuri dengan cara apa mensyukuri Hijriah? Ojo mantu ngono tok. Nek wong Jawa bulan Suro ora mantu. Karena bulan Suro atau Asyura terbunuhnya Sayyidina Husain. Wujud penghargaan dan rasa bela sungkawa kita pada cucu Rasulullah terbunuh di bulan Asyura, maka bulan Asyura kita tidak mantu, tidak nikahin anak. Gitu loh. Dan terbunuhnya cucu Rasulullah menandakan yatim-yatimnya cucu Rasulullah, karena beliau-beliaunya menjadi yatim, maka di bulan ini kita bikin santunan anak yatim. Tapi nek wong geblek ora paham, iki gara-gara hormat Nyi Roro Kidul mantu lah, iku jelek tapuk lambene ae. Oh, yo Jawa mulane sing nguronekno ku biasane ora Jawa, mangakno ya. Nah itu Indonesia. Makanya alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan punya bangsa, punya negara yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulu. Singapura menikmati negaranya, Malaysia menikmati negaranya, Amerika menikmati negaranya, Cina menikmati negaranya. Tapi kita ini malah seolah-olah tidak menikmati bernegara hanya karena huwa di lapangan, korupsi itu negara manapun itu terjadi. Ada negara yang tidak itu. Makanya itu kita nikmati ya istilah Indonesia. Amma ba'du. Dados sedaya bangsa niku gadah ingkang nami kemerdekaan. Kemerdekaan niku napa? Kemerdekaan niku bebas mengatur dirinya sendiri sesuai dengan keadaan bangsa dan sukunya masing-masing. Itu merdeka. Jadi milo awak dhewe iso kaya ngeten iki ya sebab merdeka. Iso lungguh ngantos jam sementen mboten enten sing bubarno niku nggih sebab merdeka. Lha napa riyen menungso niku mboten merdeka. Nggih mboten nek riyen. Sing kuat ya kuwasa,
sing boten kuat ya dikuasani. Bahkan eneng menungso diperjualbelikan dados budak, dados wedhus ya. Itu berjalan hampir ribuan tahun. Termasuk Indonesia. Indonesia niku sempat dijajah. Yang paling terkenal penjajah Indonesia niku Londo. Londo niku tebih omahe. Londo niku teng Eropa mriku. Menungsone nggih benten. Londo niku menungsone gedhe. Dhuwur ngoten rambutnya abang. Kulite bintik-bintik kaya kulit tekek. Londo. Nah niku mriki kawitane niku. Mriki Londo niku mriki dolan. Dadi Londo niku dolan mriki soalé nek mboten mriki mati. Londo niku nek mboten mriki zaman semonten iso mati. Soalé negaranipun ingkang nami Nederland. Duka kok terus dadi Londo niku duka sing ngawiti sapa? Kok mriki niku pengen urip. Karena keadaan bangsanya kena musim dingin, kena bediding ya mriki. Terus Londo niku menghadapi 4 bulan niku kehilangan matahari, srengenge hilang. Suhu turun ngantos minus 20 derajat. Mboten enten srengenge kaya ngeten niku 4 wulan full. Hampir 6 bulan. Remeng-remeng ngoten tok. Nah, kalau sudah matahari itu hilang, musim dingin dimulai. Mereka butuh penghangat. Nah, penghangat yang mereka butuhkan niku naminipun rempah-rempah. Pala. Mungkin mriki biyen kata mlon enten desa Adipala nih. Pala, polo, merica, cengkeh, penghangat, cabe, puyang nih. Itu mereka butuhkan untuk hidup. Nek mboten duwe pemanas, mati. Maka mereka bergerak ke seluruh dunia mados niku untuk hidup. Sami dugi sakniki tiyang Eropa niku soalnya penghangat niku pun ngangge listrik. Mila wong Eropa niku nek mados listrik agar listriknya hidup cari bahan bakar sebagian besar di Timur Tengah. Makanya negara Timur Tengah niku kacau ruwet niku soalnya wong Eropa niku royokan minyak teng Timur Tengah untuk menghidupkan bangsanya. Jadi aja sampean bayangno ndelok film wong Eropa bagus ayu ganteng uripe enak ngono mboten. Mereka diancam setiap tahun oleh namanya musim dingin. Dan empun musim dingin srengenge ilang. Terutama wong wedok niku berubah kulitnya kaya bintik-bintik kaya kulit tekek ngoten. Mereka nabung habis-habisan untuk pergi ke luar negeri mencari matahari. Makanya sebagian besar nek pun musim dingin teng mriko, Londo niku mlayu teng Indonesia, teng Bali. Terus ngangge sempak karo kotangan tok ngoten. Itu untuk dede. Berjemur niku sarnes pornografi. Sampai anake sing ngeres. Mereka tidak berusaha pornografi mboten. Makanya tidak dibenarkan juga kalau kemudian pemerintah mengeluarkan keputusan turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Ya bubar. Mereka kesini itu untuk dede. Itu makanya kadang kiai-kiai kudu paham. Eropa niku pun kena musim dingin, mboten umum. Makanya mereka kalau matahari terbit itu sangat seneng menyambut matahari. Mula ono tradisi menyambut matahari terbit, mengantar matahari tenggelam, sunset dan sunrise. Terus wong mriki niku melu-melu ngoten lho.
Kemana lihat matahari terbit? Awak dhewe niku tangi turu ndelok langit iki urus srengenge. Ngopo dadak golek srengenge terbit itu kurang gawean itu. Mengang alasan pacarannya dadak. Lho nggih. Jadi kita nggak punya. Orang Eropa niku nempon musim dingin, airnya mengering. Kali-kali tadi es tidak punya ikan. Makanya nek musim panas mengawetkan ikan jenenge sarden. Lah kita niki lho apa kok melu-melu mangan sarden kok kurang gawean. Wong kaline awak dhewe niku mendina golek kali niku ana iwak, laut iwak. Rantuk iwak kodhok ya eneng. Lho artinya kita ini kadang tidak mengerti konsep kebangsaan. Yang Eropa niku nggih nek musim dingin mboten duwe sayur. Karena sebelum musim dingin ada musim gugur. Musim gugur niku sedaya godhong ijo niku rontok. Seluruh daun rontok. Makanya Eropa niku negarane resik. Mboten kathah godhong-godhong rontok mboten kathah. Sebab seluruh daun itu tumbuhnya bersama, rontoknya bersama. Tumbuh di musim semi, rontok di musim gugur. Lah mriki bar disapu rontok meneh, sapu rontok meneh, makane banyak tumbuhan. Mulane wong Eropa niku ora duwe godhong, terutama nek bulan Desember niku wis ra eneng godhong blas. Satu-satunya daun yang ada niku ya godhong cemara niku. Mila nek bulan Desember hari raya Natal sing dihias kali kanca-kanca Eropa niku daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara, simbol agama ngono ya mboten. Nggih mung godhong niku tok sing mboten rontok di musim gugur. Mula aja emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ngeten-ngeten iki penting. Makanya Allah ngendikake, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar pengertian. Jadi semua manusia itu punya problematikanya masing-masing. Sampean nyonto putih ning ra eling kademene wong Eropa. Nek musim dingin ya Allah, sampai kalori itu butuh tinggi. Butuh kalori besar orang Eropa. Sampai susu dikerasno dadi keju, susu dibosokno dadi yogurt. Neng kene saumur-umur mangan kobis urip. Apa enaknya orang Indonesia? Jadi makanya wong Londo itu sampai ke sini mencari rempah-rempah. Karena itu semua negara itu punya problemnya masing-masing. Jadi kadang awak dhewe iku pengen kaya sapa, Saiki ra pede nek ora dadi kaya wong Arab. Sampeyan kok pikir wong Arab iki ora ndek masalah. Wong Arab itu punya masalah tanah yang kering dan susah ditumbuhi oleh tumbuhan. Makanya wong Arab itu wayu ganteng, soalnya banyune angel. Gusti Allah adil, nek digawe wong ayu ganteng, masih ora pati adus ya tetep ayu, tetep ganteng. Lah nek digawe elek kayak kiye ya wis. Tambah elek radus ya. Lah ya Allah adil. Lha mangkane wong-wong niku sakniki agamane kita niku. King Arab, Islam niku. Bakasannya kiai mriko kali kiai mriki ya benten wong bangsane benten. Wong mriko niku bakas panganan paling ya gandum, kurma. Bakas roti, teng mriki bakasan panganan niku tambah kathah. Ana uwi, ana gembili, ana tales, gadung, suwek. Malah macam-macam niku mriki. Kiai mriko nek bakas woh-wohan itu paling ya namanya kurma, jeruk, delima utawa ruman. Kiai mriki niku sampai bakas kesemek, bakas duwet, bakas ciplukan, duren kathah niku. Teng mriko bakas demit niku namanya syaiton. Jeneng mriki ana gundul pringis. Wewe gombel, undel bolong, suster ngesot. Jai langkung macam-macam deh.
Niku bangsa. Makanya Islam niku bakasane tambah kathah teng mriki. Mula aja titik ayo kita kembalikan pada Quran sunnah konslet sampean. Wong mriko nganggone jubah, tanahe resik. Mriki nganggo jubah, tandur pari, ya kebluwek ning jero kono ya ora iso. Gantenge wong Arab iku jenggoten, gantenge wong Indonesia niku ora jenggot. Ora gantenge beda. Soale wong Arab niku rambute niku mboten patiya kandel, mula jenggote dikandeli. Lah mriki rambute sing kandel, jenggote rolas ya. Beda-beda. Makanya kiai-kiai mbiyen mriki nggo jubah, ra iso nggo nandur pari, jubahe diketok, ketokane jubah syar'i jenenge syar'un. Nek wong Jawa rati huruf ain duwene mangga bathanga mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Takbire Allahu Akbar langsung nyantol soalnya baina surah warukbati linting sarung. Mula ora perlu Allah, ora perlu ngono wis ana cantolane. Lho ya kudu ngerti. Makanya perkembangan agama itu beda. Sing ora entuk berubah iki 5 karo 6. 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Mbok segara kidul oke pasir, ora entuk haji ning segara kidul, apa meneh haji ning Gunung Serandil ya ora oleh. Ya tetep rene niku nggih. Zuhur saking senenge 5 rakaat ya ora oleh to pare. Sing liyane tambah-tambah ana nek ora patek nek penting, ora penting ya ora apa-apa. Lho ngoten lho. Niku bangsa, sampeyan kudu paham kuwi mangkano ora usah mbayangno dadi bangsa liya. Dadi bangsa Cina ngono. Ya ora enak. Nek musim napa salju turun, srengenge metu salju metu niku mawon pun silau, lah srengenge metu le tambah blereng ngene lan suwe-suwe matane sipit. Wong Afrika wireng gosong ya pancene wong Afrika. Gusti Allah nitipno singa ning Afrika. Nek dititipi singa kok digawe putih, diuber singa mlayu nendi? Kan ketok nek ireng mengkurep pun wis ora ketok. Punya. Lho makane bangsa kita ya awak dhewe digawe cilik-cilik ya ora apa-apa. Di antara bangsa dunia yang paling kecil-kecil bangsa Indonesia. Karena apa-apa wis tersedia. Zaman golek apa nang Indonesia sing ora ono? Semua ada. Cari daun model apa ada sepanjang tahun nggak pernah rontok. Cari air model apa saja ono, air gunung sampai air laut. Mau cari kekuatan dunia baru apa? Ada kita semua. Dunia baru membayangkan kekuatannya bersumber dari angin. Kalau berbicara angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Energi dunia ke depan, kalau dibayangkan adalah panas bumi, kita negeri cincin api. Kalau dibayangkan masa depan dunia energi adalah matahari, kita punya matahari terpanjang karena kita punya 3 waktu. Oh, kurang apa bangsamu? Jadi kita punya bangsa yang luar biasa. Makanya sejarah bangsa kita sebelum menjadi Indonesia adalah sejarah bangsa besar. Sejarah bangsa besar kita miliki. Rasulullah lahir di sana 571, kita sudah punya negara. Tarumanegara. Tahun 300 kita sudah punya Kutai Kartanegara. Tahun 600 kita punya Mataram di Kedu dan sekitarnya. Mereka punya bangunan piramid, kita punya bangunan namanya Borobudur. Mereka punya Machu Picchu, kita punya Gunung Padang. Mereka punya kubur batu, kita juga punya sarkofagus, kita juga punya menhir. Mereka punya kerajaan, kita juga punya kerajaan. Makanya jangan heran saat dunia ditaklukkan Mongolia tahun 1300, Mongolia menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina. Begitu Mongolia mau menaklukkan Nusantara, dihajar sama Kertanegara.
habis di Selat Malaka. Satu-satunya negara yang pernah menaklukkan Mongolia, negara Singasari dari Nusantara. Bangsamu saiki kita bangsa tempe, kita pancen utekmu mengsle. Apa-apa elek saiki. Duwe keris musyrik, dipon wage kliwon bid'ah. Apa pasal di gendera merah putih sing dikibarno gendera Filistin. Kita nggak pede. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Cina punya Sampai Engtai. Orang Arab punya Kais dan Laila. Kita juga punya ande-ande lumut. Oh. Orang Eropa punya ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Kono duwe Samson, kita punya Bandung Bondo. Oh, so, di sana punya binatang bisa ngomong dalam kura-kura ninja. Kita punya kancil nyolong timun. Apa nih? Oh, tepuk sing banter bangsamu. Karena hari ini kita menghadapi orang yang di matanya bangsanya nggak pernah baik. Welek terus atas nama Tuhan. Opo elek. Bangsa ini tidak boleh punya yang bagus. Ayo, kita yang punya segalanya. Coba sekarang kita lihat. Kita punya kegemaran sekarang. Musik Eropa, musik Timur Tengah. Alat musiknya gamelan. Kita punya. Eropa punya gitar terbuat dari kayu tali, gampang gawine. Arab terbang kayu kulit, gampang gawine. Tapi kita punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsamu. Kula penting saiki nyampekno ngeten iki. Makanya jangan heran kita punya bangsa dengan landasan yang luar biasa kuat. Islam mengatakan persatuan. Kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika, duwe kabeh. Mangkano kono duwe masakan pizza, kene duwe telo dimasak dengan berbagai dinamikanya. Wong Arab duwe kambing guling, kene duwe ingkung pitik, padha kabeh. Sana punya apa Ahad Isnin Salasa, kene duwe pon wage kliwon, duwe kabeh kok. Mereka punya budaya khas, kita juga punya budaya yang khas. Bahkan kita punya perangkat yang lebih komplit, dan itu bisa terlihat dari bahasa yang kita miliki, terutama basa Jawa. Seluruhnya ono kok. Dan komplit awak dhewe niku. Nek isih cilik ning sawah wine, gede pari. Panen gabah, witit damen, digiling beras, cuwil-cuwil menir, buntel godhong lontong, buntel janur upat, rasa dibuntel sego, mek siji tok upo, cilite gosong intip. Iya anak priwe sih ya. Kalau tobel anake kadal. Komplit wong kono namanya Rus, wong Eropa rice. Wong Arab sakoto tiba. Kene delok tibane, ngarep pemburi ngiwo nengen seje. Ana nyungsep, ana jungkel, ana geblak. Lah ini menandakan detail bangsa kita ini. Detail bangsa ini komplit. Mau cari apa? Makanya bahasa Indonesia sing enom kalah tua karo bahasa Jawa wis bingung. Kalau orang buang air besar berak, rada lancar mencret. Wis ngono tok sampai di situ. Lah nek wong Jawa lancar tapi sithik-sithik pecirit, lho kan? Bebelen. Nah itu, ini bangsa yang tertib.
Makanya bangsa ini menjadi impian semua orang, kabeh pengen teko rene. Biaya hidup murah. Makanya ukuran PDRB dunia kita dianggap negara gagal karena mereka mengukur pakai negara mahal, sementara di sini negara itu murah. Wong kono nek ra duwe AC mati. Karena musim dingin dan musim panas. Panas pakai pendingin, dingin pakai pemanas. Kene ora panas ora adem, teknologinya bukan AC, cukup sarung. Panas kemulan kebut-kebut sarung, kademen kemulan sarung, adu anduk sarung, beres gitu. Di sana kalau nggak punya kerjaan jadi beban negara. Negara harus mengeluarkan pembiayaan selama musim dingin agar bangsanya nggak mati karena tidak ada cadangan sosial yang kuat. Kene sak karepmu, ra duwe gawean ora apa-apa, urip. Angga sregep nyekel setrum ngono urip. Nyuluh ning kali nyetrum urip, ngangon bebek urip. Suntuluyo niku kok ngangon bebek ra perlu sawahe wong iki ngone urip. Nyilih sawah nandur semongko urip. Nah, enak iki golek sampah urip. Lah itu Indonesia. Makanya kemudian diperjuangkan bagaimana kita ini bisa mengatur bangsa, karena sebelum Belanda datang kita juga sudah jadi bangsa, jadi negara gitu loh. Dan itu sudah dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apa mana begitu ketekan Islam tambah rukun, tambah jadi apik, karena bangsa yang baik ketemu dengan agama yang baik, barang apik ketemu barang apik ya dadi gitu loh. Nah tadi tekan kene ketemu wong Islam teko mriki ketemu bangsa yang baik, wis beres kabeh. Mula sing teko niku para wali enteng pisan, mek ngulangi pangeran ngono tok, liyane beres pisan. Wis ora perlu diulang nandur pari, kene jago nandur pari, ra perlu diulangi perang, mriki pun jago perang, ra perlu diajari bangun negara, ini sudah punya negara. Mulane wong Islam begitu teko ya kudu mlebu ben paham wong Jawa. Makanya kaya kula ini dilebokno Jawa jenengi ya cek Jawa, cek paham. Nek ning Jawa iku kiai iki ra menungso tok, ana kebo kiai slamet, ana tombak kiai pler, keris kiai sengkelat, ono cek paham. Makanya jenengi kiai niku paham Jawa, pangerten. Mula nek ana wong kok ora pangerten niku ora Jawa. Ana mantu ora paham marang tuwa, mantu ora Jawa ki wonge. Allah dadi pangeran teng mriki dilebokno teng Jawa. Padahal teng mriki ana pangeran Samber Jawa, ana pangeran Diponegoro. Nabi Gusti Kanjeng ya beda karo Kanjeng Dimas. Kanjeng wis padha sakniki wong Jawa niku. Wong Jepang mlebu mriki mesti nesu tur bingung. Kok iso ana ning mriki Yamaha dadi Honda, ning ora mriki ra eneng. Hondamu apa? Mio ni ra eneng. Sedaya minuman dados Aqua nu ya teng mriki. Sedaya pembalut jenenge Softek. Sedaya pompa air jenenge Sanyo. Mula kudu paham wong Jawa. Riyaya disuguh kongwan dibuka isine rengginang. Jawa kudu ngerti sampean. Nggih. Makane Jawa niku kudu pangerten. Sampai ngoten niku. Mulane sing titik-titik musyrik bid'ah iku ora Jawa iku wong urung dadi kiai, ya isih ustad niku. Karena ora paham. Nah Islam niku ditandur teng Jawa, kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladha fastama'a 'ala suqi yu'jibu zurra' al-yaghidhu bihimul kuffar. Wah itu makane gathuk. Napa malih sing teko mriki para wali. Napa kok ning Indonesia wali, ning Arab, ning Eropa panglima perang.
neng Cina pedagang, yang ke Indonesia kenapa para wali? Ya kudu ngimbangi. Soalnya sing ngomong agama teng mriki ning Hindu niku Brahmana. Brahmana niku sing iso ngimbangi ya nameng wali. Brahmana duwe cakti, wali duwe karoma. Lah pedagang ya ora iso ngomong agama teng mriki. Wong pedagang niku sudra. Kastanya sekaya apapun pedagang itu sudra tidak boleh ngomong agama. Makanya ono sing mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, mrene ya tak ulang ngaji bener aku. Cara ilmiah ra masuk. Mangkane sing iso ngomong nggih. Wali. Nah iki sing kudu dipaham. Wali-wali niku biyen niku wis petuk wong Jawa, apik-apik. Wali apik. Kuwabe ngumpul ning gone wali, wong apik. Sing agama ngene ya dadi siji, nglumpuk dadi siji. Lah, akhirnya dadi gede kelompok kerumunan wong seneng wali, ngumpul pancen ya sakti, ya loman, pinter kabeh nglumpuk. Nah sing nglumpuk ora pandang agamane napa, sukune napa, dadi siji. Bareng pun nyawiji dadi siji iki dipiyekno wong kok nyawiji ngene iki. Beda agama, suku, bangsa. Oh ya wis dadekke siji. Wong Kanjeng Nabi nek ana beda-beda dadi siji, name ngendikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula kumpule wong beda suku, bangsa, agama tapi saling tanggung jawab niku jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire didamel menyatukan Indonesia dadi rakyat. Dadi ra'iyah utawa rakyat itu bahasane Kanjeng Nabi. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Dengan tadi sampai negara paling sunnah itu Indonesia. Mulane ana negara ini tohut tak tapuke lambene wonge. Karena dia nggak paham nek ra'iyah niku konsepnya Nabi, rakyat niku konsepnya Nabi. Mula ra'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Jadi istilah masyarakat itu saking tembung musyarakah, persekutuan antar ra'iyah, punya kepentingan berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Lah musyarakah niku nek ana beda paham kongkon rembukan niku ngangge bahasa Quran, wasyawirhum fil amri, lahirlah bahasa musyawarah, bahasa Quran. Sebab sing nata para wali mula diarani wilayah. Al-wali punya wilayah niku sing akhirnya dados negara kesatuan Republik Indonesia. Pemimpinnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah konsep ra'iyah niki sing akhirnya dadekke Indonesia berbeda dengan yang lain. Bedane napa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan bangsa, suku, agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lha kuwi bedane. Mangkane ning kene agama niku nyawiji. Sampeyan akhir hidup bersama masyarakat, agama bareng-bareng. Kiai ini ndonga, liyane mek amin-amin ngono tok, percaya karo kiai ini amin. Amin. Nek kepegelen amin. Wis kiai ini alhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing melu ndonga tambah akeh, dijak teng alun-alun Karangjati jenenge Istighosah kubra. Akhire kumpul sing dodol dawet ya teko, sing dodol plembungan teko, kabeh iki kok ora tau takon kowe Islam apa ora ya ora. Hidup bersatu saling bertanggung jawab. Mari mas payu, pelembungan payu, sound system payu, larutan penyegar payu, sedotan payu, roda ekonomi berputar. Lho iki Indonesia. Konsep ra'iyah itu membuat yang lain bisa bersatu dalam perbedaan. Lah ojo kaget. Lah nek wong itu akhirnya itu tidak ada tuntunannya bid'ah, ya kita akan dipecah keluar dari konsep ra'iyah. Ya siap-siap tawuran. Maka berbahaya memecah belah umat dengan mengatakan bahwa konsep kebersamaan itu ditentang oleh agama melalui ilmu bid'ah. Itu sangat berbahaya.
Makanya negara-negara yang titik-titik bid'ah tawuran gak ono enteke. Deloken. Nah sayang ngono-ngono iki ditutup wong bodoh-bodoh niku lho sing goblok-goblok. Ge anyar teko niku. Karena urung mlebu suwe. Deloken wong sing model ngono lagi anyar mulih ke Arab bar haji ngono gayane beda ngono ta. Oh ning kono ra eneng pujian. Oh Arab iki masjidnya cilik kok pujian barang ya ora kamot kok. Oh mriki masjidnya gede. Sampai dinteni ra teko-teko ya isih amot wong panjenengan masjidnya gede. Robbana ya Robbana rung teko ya ombo ati wong wis pegel ngenteni makmume ra teko-teko ya nambani atine. Nek wis ra teko-teko baru diuruki anjang-anjang ya jera teko. Lah itu makanya konsep agama itu menyatukan karena konsep ro'iyah itu berbeda tapi bersama-sama saling tanggung jawab. Peringatan Maulid Nabi ya teko kabeh bareng-bareng bersatu. Nggih, ning alun-alun kaya ngeten iki pun sing dodol plembungan ning napa. Nek selawatan sing rawuh kok Habib Syekh ya kain putih payu, bendera ngene payu. Nek sing dugi kok mafia solawat ya kain ireng payu. Segala yang ada dalam hidupmu jos ya seperti itulah kehidupan beragama di Indonesia. Karena dulu para wali itu paling berjasa dalam kehidupan, maka sampai mati kuburannya diparani. Tapi karena muridnya akeh sing marani yo akeh, akhirnya bis pariwisata payu, elep payu kabeh. Keri payu, apa kok tepak payu. Sampai ning makame wali, dodol sego payu. Nggih dodol sego payu, dodol tahu payu, sampai copet iso urip ning makame para wali. Lha ini kehidupan yang luar biasa. Begitu ziarah ke makam gurunya di Surabaya, rasa cinta tumbuh kepada Surabaya ya karena ada makam gurunya. Begitu ziarah ning makam Sunan Gunung Jati, cinta Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Kon ngebom Cirebon ya gak wani wong ana makame gurune. Kon ngebom Surabaya enggak berani karena ada makam Sunan Ampel. Maka seluruh teroris di Indonesia pasti tumbuh dari orang yang tidak suka ziarah kubur. Lho. Ora ono santri kok dadi teroris. Mana polisi arep goleki sing ora santri. Ini santri ora mungkin dadi teroris karena dia gak akan pernah melukai di mana gurunya disemayamkan. Nyenengno. Ayo, pidato ini kiai enak dirungokno. Wong kiai nggih didum loro. Ana kiai sekti karo kurang sekti. Kaya kula ngene iki kiai kurang sekti. Mulakno napa? Ya wis jarno ae rasa dibatasi wong ora sekti. Sampun panas kiai leren kula. Nah kiai yang paling sekti niku sinten? Kiai nek wis khutbah Jumat niku paling sekti. Ora ana wong wani. Ittaqullah turu. Sampean bangane protes batal sembayange. Maka kiai yang khutbah itu absolut nggak ada orang berani. Maka biar mereka bisa dikontrol, cekelitek karo kongkon maca kalau kongkon nggawa tongkat begitu maca tek ya sopan ittaqullah. Ittaqullah, lepas teke sebul kipas angin bubar. Cekeli tongkat ngene-ngene tongkate guling. Makanya orang kalau pegang tongkat sama baca tek pasti khutbahnya santun. Ittaqullah. Begitu tongkatnya hilang, saudara Jokowi ya ngono. Mula sampean nek mboleki sing galak-galak delok tongkate masjid eneng wae ora ngono tek. Lha ini kan konsep menjaga bangsa dan negara. Akhirnya agama berjalan, ruang publik yang namanya negara terbentuk. Enak kabeh kiai bedino pengajian. Sampeyan pesen apa saiki pemerintah? Pesen bayar pajak. Kiai setiap hari ketemu umat. Lah coba nek pengajian ngene ra eneng, ketemu umat kapan sampeyan? Gawe dhewe bangkrut negaramu. Lho kenapa satu kegiatan ini tak pirang atus juta? Lagi bendino kayak gini ruang publik yang namanya penyadaran pengajian ini pirang juta. Nek wis Maulid Nabi itu loh, tiap langgar tiap RT gawe satu tempat ini saya kejutan tek urung sangune kiai ini.
Lah iku nek satu musim pengajian ini berapa miliar, sak negara berapa triliun, ruang publik dan pasar informal bergerak karena agama. Kalau itu tidak dilakukan, terus penyadaran ruang publik dan ini ditanggung oleh negara, piro duit negara nanggung iku entek ning dalan. Polisi nggih pengajian entek duitmu, Pak. Tetepu sing banter gak sungkan-sungkan, gak kira dibedil. Ono aku gak rawani. Aman. Tak kandakno Pak Kapolri ate bedil. Lah itu seneng kabeh. Bahkan situasi paling sulit corona, iku iso pesen kiai, makanya negara aman. Tidak perlu mengeluarkan budget keamanan untuk membuat rakyat tidak keluar rumah. Cukup pesen kiai tok. Kiai mbok mangke niku mboten sah Jumatan. Para hadirin sesuk aja Jumatan yo. Nggih, ngono. Nenak aja tarweh yo. Nggih, kula liyane ngeyel. Ane melanggar. Lha apa iki wong anyar-anyar rapate dong. Ora usah mudik, nggih. Jelasno corona ya, wis. Para hadirin. Sakniki donya anyar. Kejahatan manusia melalui medsos gak bisa dibendung. Omongnya menungso sak senenge, mboten enten sing iso ngontrol. Dan tangannya menungso bisa membuka apapun yang rahasia-rahasia di dunia pakai kipet dan jempolnya. Maka dosa manusia terbesar adalah mulut dan tangan. Oleh Allah diturunkan azab corona, mulut disuruh pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang. Betapa ruang publik terkontrol dengan indah karena adanya sistem keagamaan seperti ini. Duh. Yang lain, nek misalnya bid'ah kabeh bangkrut, makanya tidak ada penjelasan di ruang publik, maka gerakan-gerakan seperti itu sebenarnya mengarah kepada penghancuran kebersamaan, penghancuran kepada bangsa dan negara. Itu kudu dipahami. Begitu kebersamaan tidak ada, bangunan kebersamaan bangsa dan negara nggak ada, mereka akhirnya mau bangun namanya negara Tuhan. Bareng mengatasnamakan Tuhan, padu sak koncone kono enteke. Makanya Timur Tengah runtuh, Afrika runtuh, Afghanistan runtuh. Apa yang terjadi? Tinggalan Rasulullah namanya Islam setelah ditinggal beliau, yang ke Eropa macet, yang ke Rusia macet, yang Afrika macet, yang ke Cina berhenti, tapi yang datang ke Indonesia tumbuh subur, berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh wong kene, masjid paling akeh masjid wong Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Satu-satunya negara yang antrian haji sampai 50 tahun itu Indonesia. Kok bisa sampean membayangkan agama kaya Afghanistan sing ngurusi jenggot karo cingkrang, bedil-bedilan niku sampean. Sampeyan arep mbayangno negara nggo gendera la ilaha illallah kaya Suriah, kaya Libya, bubar negarane. Sampeyan bayangno seduluran padha Islam tok ndak mau bersaudara dengan yang lain, kaya Ikhwanul Muslimin teng Mesir, bubar negarane. Makanya kenapa kita sekarang menjadi kekuatan muslim terbesar dunia? Karena sistem kebersamaan dalam perbedaan diatur oleh undang-undang dalam konsep ra'iyah, berbeda-beda tapi tetap saling tanggung jawab. Dan satu-satunya negara muslim hanya Indonesia yang bisa ngambil kalimat ra'iyah. Ikato. Sehingga namanya negara yang dimerdeka, agama yang memerdekakan manusia bisa diatur bersama secara konstitusional. Makanya konstitusi kita jelas mengatur kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi negara tidak main-main dengan agama, karena meletakkan agama menjadi landasan ideal, landasan berbangsa bernegara, tertulis dengan jelas, bukan di pamflet-pamflet tapi di Pancasila, landasan negara, jelas kerakyatan ra'iyah yang dipimpin oleh hikmah bahasa Al-Quran ini dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Mana ada negara yang berani ngambil seperti itu? Tidak ada. Lu ngono kok sampean, kita lebih baik punya Palestina, kata siapa? Indonesia punya merah putih,
Palestina punya benderanya. Merah putih kita rebut dari Belanda. Kita mengibarkan merah putih, ditembak. Akhirnya merah putih kita taruh di atas rumah. Belanda curiga, kita kasih tebu di tiang rumah kita. Masih curiga, kita kasih pisang. Belanda masih curiga, kita kasih padi. Masih curiga, kita kasih kelapa. Kalau masih curiga, kita bawa tumpeng sama ingkung makan. Akhirnya Belanda tidak curiga lagi karena dikira mau makan. Tapi yang terjadi begitu makanan habis, padi rontok, tebu mengering, kelapa rontok, pisang mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami, anak-anak Indonesia. Dengan Surabaya menjadi lautan api karena menyopek birunya bendera Belanda. Jadi dia dipertahankan dengan darah dan nyawa, hanya sekedar untuk punya merah putih. Tapi sekarang kita sudah tidak mendapatkan merah putih, minta darah. Merah putih hanya minta kita ngangkat tangan seperti ini. Itu pun masih ada yang bilang musyrik, ada yang bilang bid'ah. Iki mesti Mbak Buyuti zaman perang Bandar Dadui. Lengono, kita punya bangsa. Palestina punya bendera. Kenapa Palestina sudah merdeka masih ribet kayak begitu? Karena setelah kemerdekaan, pasukan kemerdekaan Filistin tidak rukun menjadi satu kekuatan. Fatah, Hamas dan Hizbullah saling tembak-tembakan. Kita setelah merdeka, TNI Polri menjadi ruang persatuan dari semua pasukan kemerdekaan. Semua punya masalahnya. Kadang kita nggak ngerti, semua punya masalahnya. Amerika hari ini punya masalahnya yang luar biasa. Karena apa? Amerika ditinggalkan sama pemilik uangnya. Karena pemilik uang Amerika udah capek dengan Amerika yang suka perang. Sementara mereka ruang-ruang industri harus dikuasai. Industri perdamaian serapannya lebih banyak daripada industri perang. Kalau cuman perang hanya tank yang laku. Tapi kalau damai, sulam alis juga laku, lipstik laku, jual nasi laku, serapannya lebih banyak. Makanya sekarang 100 tank Amerika laku dalam satu hari, dalam satu tahun sudah kalah dengan tisunya Cina yang diproduksi dalam satu hari. Di negara mereka menghadapi kebangkrutan secara terus menerus. Cina punya masalah, duitnya banyak, tapi Cina menghadapi ketersediaan makan yang semakin berkurang. Karena 1 juta ton gandum sudah tidak terpenuhi di Cina setiap hari untuk kasih makan 2 miliar orang. Makanya orang sana kalau punya gandum diawet-awet, bikin mie pakai sumpit, sebab kalau dicawok kayak kita cepat habis. Ya itu. Makanya mereka lebih suka babi daripada kambing, karena ketersediaan daging yang ada di babi lebih banyak daripada yang di kambing. Kambing pentilnya 2, anaknya 1. Babi pentilnya 16, anaknya 30. Ini kan berasional, makanya kita harus tahu itu. Inggris punya masalah, dia gagal Brexit karena tidak bersatu dengan kekuatan Euro. Dalam situasi seperti itu bangsa kita lebih aman dan lebih nyaman. Makanya Indonesia punya kereta cepat, bisa bangun jalan tol, dan kita siap-siap untuk menjadi bangsa yang maju dengan satu catatan, bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa memproduksi kebutuhannya dan dibeli oleh anak bangsanya. Dan itu urusannya dengan apa? Rasa cinta pada bangsa dan negara. Makanya Amerika membangun kecintaan pada bangsanya dimulai dari semua sisi, dari perfilman, dari industri, semua cerita tentang bangsanya. Amerika membangun kebangsaannya, dibikinlah film mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Begitu mereka kalah dengan Vietnam, mereka nggak mau malu, mereka bikin Rambo 1 sampai 6. Begitu ditekan sama Cina secara spiritual, mereka nggak boleh malu, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan sama Jepang, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Sampeyan harus tahu iki. Nek golek kiai sing cetha, dia ini sing jelasno ngene. Lah ya, Malaysia menyongsong kebangsaannya, Jepang menyongsong kebangsaannya, Cina menyongsong kebangsaannya. Cina dari ular hijau sampai ular putih dia gunakan semuanya untuk bangun bangsanya. Dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong dimulai semua.
Jepang semangat Bushido karena dia harus hidup dengan negara yang kecil, rakyat yang kecil tapi harus kuat, maka bangsanya harus membeli lebih mahal daripada bangsa lain. Harga barang di dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri. Namanya politik dumping. Agar mereka tidak tercerai-berai dan tidak pecah, maka anak-anak kecil diajarkan bagaimana masa lalu Jepang terjadi perang Tokugawa dan restorasi Meiji, nggak boleh diulang. Maka dibikinlah film kecil-kecil namanya Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Anak-anak Malaysia nggak boleh ribut sesama anak bangsa, makanya kemudian Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Malaysia nggak boleh pecah, si Upin dan si Ipin harus tahu bahwa di sana ada anak-anak India, maka bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Ini cara mereka menyongsong bangsanya agar maju. Kita malah diolok-olok, punya presiden jelek, Polri jelek, TNI jelek. Oh, kayak Rocky Gerung itu teriak-teriak tiap hari. Menaklukkan satu perempuan aja nggak bisa, mau mengatur negara. Loh ya kan? Maka sampean jangan ikut-ikutan olok-olok bangsamu, apalagi ini menjelang Pilpres. Presiden PKI dari zaman Bung Karno sampai zaman Pak Harto, semua presiden dituduh antek PKI. Sampean gak hafal dengan uteke wong-wong itu. Semua dituduh menjual negara, dari mulai Bung Karno, Pak Harto, semua presiden dituduh menjual negara. Dari Pak Karno sampai sekarang semua presiden dituduh antek asing. Seluruh yang menuduh orangnya masih sama, orangnya itu juga. Ini negara. Makanya sampean kalau ngitung negara, hitunglah dari anggaran belanja negara, pendapatan belanja negara, dan PDRB-nya. Itu ngono ngitung Indonesia dalam angka, orang dari katanya ke katanya. Makanya begitu Pilpres ini perang badar apa? Pak Jokowi Islam, Pak Prabowo Islam, besok calonnya Islam semua. Kalau Pak Prabowo maju, Pak Anies maju, Pak Ganjar maju, semuanya Islam. Dan Pilpres itu terusannya Pilkades. Pilkades itu terus gedenya dikit namanya Pilbub, besar dikit lagi Pilgub, nasional Pilpres, pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi, ya seneng-seneng, ya kadang ada duitnya, kadang dangdutannya ada. Kalau Pak Polisi cari namanya money politik, nggak mungkin ketemu, karena di sini namanya uang bensin. Iya. Kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyaro. Mau apa ya, nggak ada. Maka nggak usah sibuk-sibuk nyari. Demokrasi prosedural itu siapapun boleh terlibat kok. Bandar Dadu mau mimpin silakan, yang penting prosedurnya diikuti. Tukang ngeslot boleh, yang penting maju. Boleh aja. Kalau punya temen ajak temen, kalau nggak punya temen beli. Lu kan ngono toh Kang? Yang tidak beli itu tapi temannya banyak karena tidak maju, karena selalu berpikir menjaga negara, membantu TNI Polri, itu namanya banser. Ngene tok. Siapapun bangsa dan negaranya yang jadi pemimpin, banser tetap setia menjaga NKRI. Iya, nggak mungkin. Makanya kalau TNI Polri pangkat tertingginya bintang 5, ini langsung bintang 9. Makanya kalau baris berbaris juga gak bisa diatur loh. Sama loh. Itu pemuda Pancasila itu ya. Itu kayak yang merah ini. Ini pemuda Pancasila, ya setia dengan Pancasila. Selagi Indonesia masih pakai Pancasila, siapapun yang mau ganggu, semuanya terdepan membela Pancasila. Ya kalau sadu-saduan biasa lah, pada sepatu nih kan. Nah itu negara, semua sedang berpikir itu. Semua mengatur anak bangsanya masing-masing. Karena milenial ini semuanya lintas negara, lintas dunia, semua transnasional. Tapi semua orang tidak bisa berlalu lalang antar negara, pasti ditanya pasportmu mana. Artinya negara memang harus ada dan tetap kuat.
kuat, bahkan aturan Tuhan pun kalah sama negara. Haji yang diperintah sama Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, orang tetap bisa berangkat atau tidak tergantung paspor yang dikeluarkan oleh Saudi. Ini kadang kita nggak sadar, makanya kita ini dipaksa menjelek-jelekan bangsanya, padahal kadang nggak ngerti apa-apa, langsung share, urusanmu ngarit lo kok bakas presiden ini, agar terep bisa oleh lah wes. Ya kan? Lah inilah makanya sampai nggak bisa begini karena kita punya negara, bisa dagang aman karena kita punya negara, bisa sekolah karena ada negara. Semua yang kita lakukan hari ini karena kita dilindungi oleh negara, oleh TNI, Polri, camat, bupati, itu semua yang melindungi kita, yang ngatur semua. Sampean turu di Joko TNI Polri, rano TNI Polri entek wedhusmu. Ini kadang kita nggak sadar bahwa kita ini hidup dalam naungan negara. Begitu negara nggak ada di Libya, habis itu rakyatnya. Suriah, habis itu rakyatnya. Afghanistan, habis itu rakyatnya. Semua masih ada karena ada negara. Maka kita syukuri bahwa kita pernah merdeka, dan satu-satunya bangsa negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan perang dari penjajahnya hanya Indonesia. Satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan perang hanya Indonesia. Maka kita syukuri, terima kasih sama para pahlawan. Itulah Jenderal Sudirman, paru-parunya satu masih berangkat perang. Malu kita ini, gudikan BPJS belum turun, ributnya luar biasa. Iya kan? Kita bisa lihat Raja Jogja menyerahkan tanahnya dari Bagelen sampai Ponorogo untuk NKRI. Kita ini tergusur 1 meter, ribut sampai Mahkamah Agung. Memang nggak kelas kita ini, maka jangan pernah berharap menjadi syuhada. Kita menjadi supporter. Ini negara. Anda pikir negara kita bisa seperti ini karena terus tiba-tiba hadir gitu? Kalau presiden agak galak minta negaranya perang gitu, yang paling mungkin perang terdekat adalah perang dengan Singapura dan Malaysia, karena kita dijajah oleh Singapura dan Malaysia secara tidak sadar. Apa waktunya Singapura dan Malaysia dibikin 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta, artinya bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Ini pelanggaran, karena dalam teori bujur dan teori lintang mestinya kita 1 jam lebih awal dari Jakarta, dari Singapura dan Malaysia. Tapi Inggris memberikan Singapura, Malaysia 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Untuk menghindari perang masa depan, maka kita mundur ke kawasan timur Indonesia, ibu kota dipindah ke waktu Indonesia tengah, paling tidak 1/2 jam lebih awal bursa efek kita akan buka, melampaui bursa Singapura dan bursa Malaysia. Pinter loh, adaro kang ngono mbok buli. Presidenmu mbok buli, TNI-mu mbok buli. Ini melanggar HAM. Lu berarti tentara kok melanggar HAM apanya? HAM itu kesepakatan internasional, tapi kondisi lokal berbeda. Jangan takut-takut begitu. Dan makanya Indonesia ini sebagai sebuah negara nyaman, aman, tertib. Nah, itu kita punya, kita syukuri. Makanya mulai ini kita syukuri peringatan kemerdekaan kita syukuri, Hijriah Islam kita syukuri, bulan Suro, bulan Asyura, peringatan Hijriah kita syukuri. Syukuri dengan cara apa mensyukuri Hijriah? Ojo mantu ngono tok. Nek wong Jawa bulan Suro ora mantu, karena bulan Suro atau Asyura terbunuhnya Sayyidina Husain. Wujud penghargaan dan rasa bela sungkawa kita pada cucu Rasulullah terbunuh di bulan Asyura, maka bulan Asyura kita tidak mantu, tidak nikahin anak gitu loh. Dan terbunuhnya cucu Rasulullah menandakan yatim-yatimnya cucu Rasulullah, karena beliau-beliaunya menjadi yatim, maka di bulan ini kita bikin santunan anak yatim. Tapi nek wong geblek ora paham, iki gara-gara hormat Nyi Roro Kidul mantu lah, iku jelek tapuk lambene ae. Oh, yo Jawa mulane sing nguronekno ku biasane ora Jawa, mangakno ya. Nah itu Indonesia. Makanya alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan punya bangsa, punya negara yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulu
Dahulu Singapura menikmati negaranya, Malaysia menikmati negaranya, Amerika menikmati negaranya, Cina menikmati negaranya. Tapi kita ini malah seolah-olah tidak menikmati bernegara hanya karena huwa-huwa di lapangan, korupsi apa. Itu negara manapun itu terjadi. Ada negara yang tidak itu. Makanya itu kita nikmati ya istilah Indonesia amma ba'du. Loh ini baru mukaddimah. Loh belum selesai, belum mulai ngaji, baru pembukaan. Loh kiai itu kalau ngaji kan mulai kan, kalau selesai mukaddimah kan amma ba'du. Lah ini baru mulai amma ba'du. Baru akan ngaji jam berapa ini? Belum sholat zuhur ke? Saya sholat zuhur sih, besok kapan-kapan ya malih. Guys, muka-muka sedaya barokah, sedaya manfaat. Nah montore geserin rene. Motor geserin rene, aku dikeruyuk salaman bubar. Wis narene no. Sedaya barokah, sedaya manfaat, paringi panjang umur. Nggih, Indonesia aman. Indonesia aman. Terus nuwun nggih. Ngapunten ingkang kathah wau mantu kula teng Keroya mriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tungani ta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansurna rahmatak wa dzakkirna wa nasina ya Allah ij'al auladana dzurriyyatina talamidan alimin lil khair al ibadal qamsun qiyamah bil iman illallah. Ijal baladana ya Allah baladan tayyibatun wa rabbun ghafur aminatan mutmainatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.